Ajangale adalah salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Ajangale terletak di bagian utara Kabupaten Bone. Sebelah barat dan utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Amali dan Kabupaten Sopeng. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Dua Bocoe. Asal-muasal penamaan Ajangale tidak lepas dari wilayah sekitarnya. Secara harfiah, Ajangale berasal dari kata Ajang artinya barat, dan Ale artinya hutan. Jadi Ajangale artinya suatu wilayah yang terletak di sebelah barat hutan. Pada masa lalu daerah yang berada di sebelah timur Ajangale merupakan hutan belantara, yang diapit dua gunung yaitu Gunung Mampu dan Sailong. Wilayah tersebut saat ini bernama Kecamatan Dua Bocoe. Kecamatan Ajangale terdiri atas 2 kelurahan dan 10 desa, yakni Kelurahan Pompanwa, Kelurahan Pompanwa Riatang, Desa Welado, Desa Piceng Putih, Desa Opo, Desa Labisa, Desa Timurung, Desa Lep Pangeng, Desa Alamung Patue, Desa Ames Sangeng, Desa Lebae, Desa Mancirik, Desa Tele, dan Desa Paciro. Pada tahun 2009, Desa Pompanwa berubah status menjadi kelurahan. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone, Nomor 10 Tahun 2009, tentang perubahan status Desa Pompanwa, menjadi Kelurahan Pompanwa, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone. Kemudian di tahun yang sama, Desa Pompanwa Riatang, berubah pula menjadi status kelurahan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 28 Tahun 2009, tentang perubahan status Desa Pompanwa Riatang, menjadi Kelurahan Pompanwa Riatang, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone. Berdasarkan Kecamatan Ajangale dalam angka tahun 2021, wilayah Kecamatan Ajangale seluas 139,00 km persegi. Desa Timurung merupakan desa terluas 15,05 km persegi. Disusul Desa Lep Pangeng dengan luas wilayah 14,95 km persegi, dan wilayah terkecil adalah Kelurahan Pompanwa Riatang, hanya seluas 5,25 km persegi. Wilayah Kecamatan Ajangale berada pada ketinggian antara 20-69 meter di atas permukaan laut. Wilayah tertinggi berada di Desa Lep Pangeng dengan ketinggian 69 meter di atas permukaan laut, dan wilayah terendah berada di Desa Welado, dengan ketinggian hanya 20 meter di atas permukaan laut. Beberapa wilayah yang berada di daerah aliran Sungai Walennae diantaranya Kelurahan Pompanwa, Kelurahan Pompanwa Riatang, dan Desa Welado. Kondisi seperti ini, sehingga dalam musim-musim tertentu wilayah tersebut mengalami banjir akibat meluapnya Sungai Walennae. Selain Sungai Walennae, terdapat Sungai Opo, yang membelah wilayah Pompanwa, dan beberapa desa lainnya. Sungai Opo, menampung pengaliran dari beberapa anak sungai, salah satunya dari CPE. Cabang Sungai CPE tersebut dinamakan Pakasaloe. Mulut Sungai Opo sendiri berada di Sungai Walennae sekitar 2,5 km dari Pakasaloe, karenanya orang Pompanwa menyebutnya Sumpang Opo. Berdasarkan Kecamatan Ajangale dalam angka tahun 2021 yang diterbitkan BPS Kabupaten Bone, penduduk Kecamatan Ajangale sebanyak 28.547 jiwa dengan rincian laki-laki 13.705 jiwa dan perempuan 14.842 jiwa. Dengan kondisi geografis yang terdiri dari perbukitan dan dataran, melatar belakangi mata pencarian penduduk Kecamatan Ajangale, sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 1999, tentang pembentukan 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Bone, Sinjai, Sidenreng, Rapang, Wajo, Luwu, Bulukumba dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan. Di mana peraturan pemerintah ini mengamanatkan pembentukan Kecamatan Amali, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Bone, dengan mengambil beberapa desa di wilayah Kecamatan Ajangale dan Kecamatan Ulaweng. Dengan terbentuknya Kecamatan Amali tahun 1999, maka sebagian wilayah Kecamatan Ajangale bergabung dalam wilayah Kecamatan Amali, yaitu Desa Tecipong, Desa Welulang, Desa Tassipi, Desa Benteng Telue, Desa Ajalaleng, dan Desa Laponrong. Begitu pula sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng, bergabung ke wilayah Kecamatan Amali diantaranya, Desa Mampotu, Desa Mataro Purae, Desa Tocinong, Desa Bila, Desa Ulaweng, Desa Lili Riatang, Desa Amali Riatang, Desa Waimputange,
dan Desa Waimpubu. Di wilayah Kecamatan Ajangale, pernah berdiri kerajaan Timurung yang dipimpin oleh perempuan, yang bernama Webatari Toja, Datu Talaga Arung Timurung. Beliau kemudian menjadi mangkau di Kerajaan Bone pada tahun 1714 sampai tahun 1715 sebagai Raja Bone ke-17. Ia menggantikan ayahnya Lapatau Matanatika, menjadi Mangkau Ri Bone. Kemudian terpilih kembali sebagai Raja Bone ke-21, tahun 1724 sampai tahun 1749, di samping sebagai Arum Pone, Webatari Toja juga sebagai Datu Luwu dan Datu Sopeng. Selain itu, Raja Bone ke-29 La Singkeru Ruka, yang sebelumnya merupakan Datu Cita Arung Timurung, setelah meninggal digantikan oleh anaknya yang bernama Wofatimah Banri, Datu Cita Arung Timurung, sebagai Raja Bone ke-30 dalam tahun 1871 sampai tahun 1895. Akan tetapi, jauh sebelumnya sekitar abad ke-16, di wilayah Piceng Putih, juga pernah berdiri sebuah akarungeng. Salah satu pemimpinnya yang terkenal pada masa itu, bernama Laten Rilawa. Dikisahkan bahwa Laten Rilawa menggantikan neneknya sebagai Datu Latelang. Laten Rilawa mempunyai dua orang anak yang bernama Itemawewe Datu Piceng Putih dan Lama Pasesu Arung Timurung. Setelah Laten Rilawa meninggal, kemudian warisan dibagi dua. Lama Pasesu mendapatkan wilayah di bagian selatan Latelang, lalu membuka Wanua dengan nama Timurung. Sementara Itemawewe mendapatkan wilayah di sebelah timur Latelang, kemudian juga membuka Wanua dengan nama Piceng Putih. Akan tetapi, karena kerap terjadi perselisihan antara keduanya, sehingga akhirnya Itemawewe memilih meninggalkan Piceng Putih, lalu kawin dengan La Uliyo Botee, Raja Bone ke-6, yang memerintah tahun 1535 sampai tahun 1560. Dari perkawinannya itu melahirkan seorang putra yang bernama Labaso, Datu Tungkeri Palaka. Oleh sebab itulah sampai sekarang, warga desa Piceng Putih kerap menggelar pesta adat untuk mengenang leluhurnya. Setelah Belanda berhasil menaklukkan Bone tahun 1905, maka aliansi atau persekutuan Telumpocoe yang terdiri dari Kerajaan Bone, Wajo dan Sopeng dibubarkan, lalu diganti dengan nama Afdeling Bone. Persekutuan Telumpocoe ini dikukuhkan dalam perjanjian pada tahun 1582 di Bone, Timurung, berupa upacara sumpah disertai menanam batu. Dalam perjanjian itu, Bone diakui sebagai saudara tua, Wajo saudara tengah, dan Sopeng saudara muda, yang diurutkan berdasarkan luas wilayah masing-masing kerajaan. Ketiga kerajaan akan saling melindungi satu sama lain. Jadi persekutuan Telumpocoe dibentuk dengan tujuan menghadapi serangan-serangan dari Gowa. Selanjutnya, karena letaknya yang strategis, Raja Bone menjadikan Ajangale dengan ibu kota Pompanwa, sebagai kerajaan bawahan atau Palili, yang dipimpin oleh Arung Palili. Kemudian dari sisi pertahanan, Raja Bone juga membagi Bone menjadi dua dulung, atau panglima daerah, yaitu Dulung Awang Tangka yang mengontrol Palili di wilayah Bone Selatan, dan Dulung Ajangale yang mengontrol kerajaan bawahan di wilayah Bone Utara. Dan tercatat pula, bahwa Lapawawoy Karaeng Segeri sebelum diangkat menjadi Raja Bone tahun 1895 sampai tahun 1905, pernah ditunjuk menjadi Dulung Ajangale pada masa pemerintahan Singkeru Ruka dan Wi Fatimah Banri Ratu Bone ke-30. Setelah menguasai kerajaan Bone, akhirnya Belanda mengganti nama Telumpocoe menjadi Afdeling Bone pada tanggal 2 Desember tahun 1905, dan pemerintahan Afdeling Bone berpusat di Pompanwa Ajangale. Pemerintahan Hindia Belanda kemudian mengambil alih kekuasaan kerajaan, dan menjadikan poros Telumpocoe, yaitu Bone, Sopeng dan Wajo sebagai wilayah Afdeling Bone dengan ibu kota Pompanwa, yang dipimpin oleh seorang asisten residen Belanda, yang bermarga Van Haseling, dan kuburannya berada di Tampung Balandae. Asisten residen adalah pejabat setingkat bupati dengan wilayah yang lebih luas, yang bertanggung jawab langsung kepada residen yang berkedudukan di Makassar. Asisten residen ini membawahi 5 wilayah Onder Afdeling, yaitu Onder Afdeling Bone Utara, Onder Afdeling Bone Tengah, Onder Afdeling Bone Selatan, Onder Afdeling Wajo, dan Onder Afdeling Sopeng. Masing-masing Onder Afdeling dikepalai oleh kontrolir dari kalangan orang Belanda. Untuk kepentingan pemerintahan, Belanda mulai membangun infrastruktur transportasi diantaranya pembangunan jalan yang menghubungkan Pompanwa dengan Watampone, Pompanwa dengan Sengkang, dan Pompanwa dengan Sopeng.
Selain itu Belanda juga membangun fasilitas sosial kemasyarakatan berupa kantor-kantor pemerintahan, rumah sakit dan sekolah, atau volkschool, kantor polisi, penjara, rumah jabatan, dan gudang. Saoraja yang ada di Pompanwa merupakan peninggalan Belanda, dan bersamaan dibangun Saoraja di Uloe dan Cenrana. Untuk mendukung aktivitas perdagangan, dan fungsi Pompanwa sebagai ibu kota Afdeling Bone, perusahaan pelayaran Belanda yang bernama Koning Paketvaart Maatschappij, atau KPM, yang menguasai perdagangan antar pulau di Asia membangun pergudangan di sekitar Tangsie Pompanwa. Hasil-hasil bumi dikumpulkan sebelum diangkut ke Pallimeh, begitu pula sebaliknya barang-barang yang masuk dari Pallimeh, dikumpul di gudang KPM Pompanwa, sebelum didistribusikan ke wilayah Onderafdeling. Setiap hari, kawasan KPM Pompanwa ramai dikunjungi petani, pengumpul, pedagang dari berbagai daerah. Beras dan jagung dari Sopeng dan Wajo diangkut dengan perahu dan kuda pateke. Karena itu, KPM menjadi magnet yang mendorong geliat ekonomi di Pompanwa masa itu. Jadi pemerintahan Afdeling Bone dijalankan oleh Belanda, sementara kerajaan lokal tetap berjalan sesuai adatnya masing-masing, meskipun dilarang memiliki persenjataan perang. Selanjutnya terbit Keputusan Asisten Residen Bone, tanggal 23 Mei tahun 1906 nomor 229, serta tanggal 10 Juli tahun 1906 nomor 287, tentang pembentukan distrik-distrik, adapun distrik-distrik yang dibentuk pada masa itu. Di antaranya Distrik Lamuru, Atang Lamuru, Sibulue, Distrik Watampone, Distrik Awangpone, Distrik Palaka, Distrik Tanete Riawang, Distrik Cenrana, Distrik Sailong, Distrik Timurung, Distrik Amali, Distrik Ulaweng, Distrik Ponre, Distrik Bareboh, Distrik Cina, dan Distrik Bengo. Masing-masing distrik dipimpin oleh kepala distrik yang bergelar Sulewatang atau Arung. Berdasarkan memori Van Overgave, Controller Bone Riatang, tahun 1912 sampai tahun 1915, atau catatan memori serah terima jabatan Onderafdeling Bone Riatang tahun 1912 sampai tahun 1915, menyebutkan setelah Lapa Wawoy Karaeng Segeri diasingkan tahun 1905, pemerintah kolonial Belanda menjadikan kerajaan Bone sebagai daerah swatantra, di mana posisi pemerintahan ditempati oleh orang Belanda, yang dibantu oleh anggota Hadat Bone dan Tomari Laleng. Dalam perkembangan selanjutnya, Bone terbentuk menjadi daerah tingkat 2. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1959, tanggal 4 Juli tahun 1959, tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Sulawesi. Kemudian pada tahun 1961 terbentuk kecamatan, di mana pada masa itu, Dati 2 Bone hanya terdiri 21 kecamatan. Salah satu di antaranya adalah Kecamatan Ajangale. Dengan demikian, wilayah Ajangale yang sebelumnya wilayah kerajaan, kemudian menjadi Afdeling, dan distrik, yang selanjutnya menjadi kecamatan tahun 1961. Perubahan distrik menjadi kecamatan, berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara, nomor 2067 tanggal 18 Desember tahun 1961, yang menyatakan semua distrik berubah nama menjadi kecamatan, termasuk di dalamnya adalah Distrik Timurung, yang pada masa itu meliputi seluruh wilayah Ajangale, dan menjadikan Pompanwa sebagai ibu kota kecamatan. Dengan rentetan sejarah yang telah digambarkan, maka Pompanwa merupakan salah satu kota tua di Kabupaten Bone. Pompanwa sendiri berarti pusatnya negeri-negeri sekitarnya. Dalam catatan sejarah, sejak dahulu, Pompanwa sudah menjadi daerah permukiman dan dikunjungi oleh banyak pendatang, termasuk pedagang-pedagang keturunan Arab, yang turut membentuk struktur ekonomi masyarakat Pompanwa. Salah satu bukti Pompanwa sebagai salah satu pusat penyebaran Islam, dengan adanya Masjid Raya Nurul Hidayah Pompanwa, yang dibangun tahun 1920. Masjid tersebut lebih tua dibanding Masjid Raya Watampone yang baru dibangun pada tahun 1941. Salah satu kesenian yang terkenal dari Kecamatan Ajangale, adalah tari Pajaga Welado, yang hingga saat ini masih tetap terpelihara. Tarian ini termasuk tarian yang sudah tua, dan masih kerap ditampilkan dalam berbagai acara, utamanya pada pesta adat di Desa Picengpute. Menurut budayawan Andi Najamuddin Petaile, tari Pajaga Welado ini diciptakan oleh Ratu Bonewo Fatimah Banri Datu Cita Arung Timurung.
Dalam video ini tampak pementasan tari Pajaga Welado yang direkam oleh pemerintah Belanda pada tahun 1931. Oleh karena itu, tarian Pajaga Welado ini perlu pendalaman secara komprehensif, agar bisa ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Kecamatan Ajangale. Selain itu, keberadaan Masjid Raya Nurul Hidayah Pompanwa merupakan daya tarik tersendiri, serta Saoraja rumah bangsawan Bugis yang saat ini ditempati Camat Ajangale. Itulah kilas selayang pandang tentang Kecamatan Ajangale. Terima kasih, semoga bermanfaat.